ke berapa ya, ke 11 ke 10 ya? 11 mungkin ya, pengklasteran dari fitur sinyal bicara. Jadi kalau kita kemarin materi terakhirnya adalah bagaimana kita mendapatkan koefisien MFCC, ya, maka dari setelah didapatkan koefisien-koefisien MFCC, kemudian LPC dan sebagainya, ini dari LPC coding itu bisa didapatkan koefisien LPC-nya. Dari LPC analisis kita dapat LPC coding-nya, LPC code-nya. Dari MFCC kita dapat Capstone koefisien, ya. Nah, makanya kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pengklasteran. Jadi di dalam speech recognition itu, kita mengenal beberapa tahapan. Yang pertama, bagaimana sinyal itu dianalisis ya toh, kemudian setelah dianalisis, kemudian dari fitur-fiturnya itu kemudian dicocokkan satu sama lain. Nah, perihal bagaimana konsep pencocokannya recognition-nya sebenarnya ada pembahasan tersendiri, tapi sebelum itu kita mencoba bagaimana membahas tentang pengkasaran sinyal bicara. Nanti di berikutnya akan saya sisipkan satu bab tentang speech recognition, ya. Jadi konsep pengklasteran itu bagaimana? Nah, ada yang kita bicarakan nantinya ada 2 yaitu K-mean clustering dan hierarchical clustering. Nah, untuk itu kita bahas lebih dulu nantinya, kita membahas bagaimana terminologi clustering itu, kemudian yang selanjutnya adalah menentukan, bagaimana kita mendapatkan, parameter-parameter itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Jadi mengklaster itu kan mengklasifikasikan kan, jadi apa yang bisa membuat satu data itu berbeda dengan yang lain. Nah, untuk membedakan atau menentukan perbedaan dari suatu pola atau suatu data tertentu dengan data yang lain, maka dikatakan kita mengatakan kita menentukan dissimilarity. Ada 2 dissimilarities yang kita lakukan, dibahas ini dari yang pertama Euclidean distance, ya, kemudian yang kedua adalah yang namanya Pearson autocorrelation. Nah, ini yang pertama adalah Euclidean distance, yang kedua adalah Pearson autocorrelation. Kemudian nantinya, ya nanti di bagian akhirnya setelah ini semua selesai, 1, 2 selesai, dilanjut dengan pengklasteran. Jadi pengklasteran yang kita lakukan, yang kita bahas yang pertama adalah K-mean clustering, ya, kemudian hierarchical clustering, kemudian mungkin factor quantization. Tapi yang jelas yang 2 ini akan saya bicarakan. Tidak harus minggu ini, bisa jadi minggu depan ya. Nah, nanti mana yang paling mudah dulu ya. Baiklah, kita berbicara dulu tentang terminologi clustering. Apa sih sebetulnya yang dikatakan sebagai clustering itu? Nah, mungkin ada yang tahu cluster itu apa contohnya? Halo Mas dan Mbak, pengklasteran. Contohnya cluster itu apa sih? Halo teman-teman? Jadi mengcluster itu mengkelompokkan atau memilah-milah dari data yang ada, betul. Contoh klaster yang Anda tahu apa Mas, Mbak? Klaster yang Anda tahu mungkin? Ya, perumahan ini ada klaster Amelia, klaster Bougainville gitu ya. Nah, gitu kan. Iya kan? Jadi seringkali gitu kan, klaster-klaster tertentu gitu kan. Artinya, dari gambaran itu sudah jelas bahwa pengklasteran itu adalah pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan apa? Tentu saja berdasarkan, ciri-ciri yang dimiliki oleh si benda-benda itu. Misalnya kalau rumah Anda klasternya berbeda dengan rumah saya, misalnya. Yang membedakan misalnya ukurannya, kemudian tipe bangunannya, luas bangunannya mungkin ya, mungkin juga
model bangunannya model lama, model baru, model minimalis atau bukan gitu. Jadi yang jelas itu yang membedakan itu bisa dilihat dari ciri-cirinya, bisa berwujud fisik ataupun yang lainnya, gitu ya. Nah, di dalam pengklasteran sinyal bicara juga sama halnya. Jadi kita dalam mengklaster itu nanti memilah-milah tujuannya, memilah satu data dengan data yang lain, gitu ya. Gitu. Kemudian motivasinya adalah mengapa dilakukan clustering? Ya karena untuk memilah-milah satu data dengan data yang lain tadi. Kemudian apa sih clustering itu? Nah, kalau di dalam terminologinya penjelasannya dikatakan bahwa satu cluster, di dalam sebuah cluster itu, dalam clustering itu, dalam proses clustering itu ada cluster satu 2 3 dan seterusnya. Maka benda-benda atau kelompok-kelompok yang di dalam satu cluster misalnya, ada cluster A, cluster B, cluster C, maka grup-grup di dalam cluster A itu tadi isinya mesti mirip, gitu. Hmm. Benda-benda di dalam klaster A dengan benda-benda di dalam klaster B, ya beda tingkat kemiripannya. Misalnya rumah klaster Amelia, dengan rumah dengan klaster Bougainville, maka tipe-tipe rumah di dalam klaster Amelia tentu lebih mirip satu sama lain, dibandingkan ketika salah satu rumah di klaster Amelia itu dicocokkan dengan yang ada di klaster Bougainville, gitu kan. Tentu saja kemiripannya dikatakan dalam satu subset. Ya, dalam satu klaster itu, objek-objeknya memiliki kemiripan. Seperti Anda, misalnya, kelas Anda di klaster laki dan perempuan, itu kan misalnya. Maka diklasifikasikan dalamnya tadi, maka tipe-tipe laki dikatakan sebagai laki-laki, itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Kalau perempuan ciri-cirinya seperti ini, gitu. Itu yang membedakan satu dengan yang lain, ya. Itu maksudnya. Contoh sederhananya begitu. Nah, kemudian di dalam membedakan tadi bagaimana? Membedakannya macam-macam. Dihitung dari perbedaannya berdasarkan jaraknya, berdasarkan ukurannya, berdasarkan harganya misalnya kalau rumah itu ya, berdasarkan fasilitasnya, berdasarkan, eee pola-pola gambarannya, ukurannya itu, misalnya pola tipe bangunannya, modelnya gitu. Nah, kalau di dalam kaitannya dengan sinyal bicara tentu pembedaannya berdasarkan apa? Fitur-fiturnya. Misalnya fonem A dan I, U, E, O, nah nanti mengcluster itu kan nantinya, dicluster menjadi A, I, U, E, O misalnya. Fonem-fonem penyusun komponen-komponen dalam penyusun fonem grup A ini tentu memiliki ciri-ciri yang lebih mirip. Misalnya Forman 1, 2-nya. Pak, slide-nya tidak tampil, Pak. Halo? Ada yang ingin tanya? Ada pertanyaan kah? Mas ya? Slide-nya tidak terlihat, Pak. Mic-nya ada suaranya? Halo? Pak, slide-nya tidak muncul. Layarnya tidak muncul ya? Oh iya, sorry sorry sorry, kepencet ini tadi. Oke, sudah muncul kembali kah? Sudah Pak, baru muncul Pak. Mohon maaf, kepencet tadi. Oke, saya ulangi lagi ya. Apa yang dimaksud dengan klaster? Nah, klaster itu di dalamnya ada suatu anggota-anggota, kelompok-kelompok yang mana di dalam itu kelompok-kelompoknya itu mirip satu dengan yang lain. Nah, misalnya saya punya kelas A, ya, tuh biru, nggak jelas. Misalnya grupnya A, ini B, nah ini C, misalnya gini ya. Nah, di dalamnya itu ada macam-macam, misalnya A itu yang merah-merah ini. Kemudian B ini yang biru ini. Hmm, hmm. Kemudian C yang hijau misalnya ini ya. Tentu di antara A dan B dan C ini, maka untuk subset A, ya di antara anggota yang ada di dalam A ini satu sama lain memiliki kemiripan. Di dalam B juga gitu, memiliki kemiripan juga masing-masing anggotanya. C juga gitu. Nah, bagaimana ketika anggota A dibandingkan dengan anggota anggota C misalnya?
oh sorry, anggota A dibandingkan dengan anggota C, tentu memiliki perbedaan. Anggota C dibandingkan dengan anggota B misalnya di sini, tentu mereka punya perbedaan. B dengan A juga punya perbedaan. Perbedaan ini yang tadi dikenal dengan dissimilarity. Hmm. Tingkat perbedaan satu dengan yang lain, itu ya. Oke. Ngukur perbedaannya bagaimana? Mencari perbedaannya bagaimana? Nah, nanti ada bermacam-macam cara yang kemudian dikenal dengan istilah distance atau Anda sebut jarak ya. Nah, pembeda itu berarti kan ada perbedaan, ada jarak satu dengan yang lain itu kan. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Masih pengertian clustering. Jadi dikatakan clustering itu dapat dikatakan sebagai memilah-milah satu set data. Satu set data itu ya satu kelompok data, dipecah-pecah menjadi subclass dengan arti tersendiri. Nah, misalnya ini, satu set data besar ini. Kemudian tadi dipecah menjadi A, gini. A di sini, kemudian B di sini, nah, kemudian C di sini. Nah, A, B, C tadi dikatakan sorry, semuanya satu kelas. Kemudian di sini dikatakan ini yang dinamakan sebagai subkelas. Subkelas A, subkelas B, subkelas C, ya kan. Satu kelompoknya ini satu kelas kan, besarnya ini. Maka subkelasnya ini di dalamnya ini ya. Nah, dan clustering ini biasanya dikatakan unsupervised classification tanpa predefinisi awal. Jadi bisa digunakan dalam jadi cluster ini bisa digunakan sendiri atau sebagai sub atau sebagai bagian dari perangkat. Misalnya di dalam emotional recognition kita bisa mengcluster orang itu emosinya marah atau sedih atau gembira. Di dalam speech recognition bisa mengcluster A, I, U, E, O dan sebagainya. Gitu ya. Baiklah lanjut ya. Nah, bahwa kalau klasifikasi itu lebih pada supervised learning, kalau clustering unsupervised learning ya. Nah, jadi biasanya clustering itu cenderung lebih simpel juga ya. Kita lanjutkan aja ini. Kemudian bagaimana Anda bisa membuat pengklasteran yang bagus? Bahwa pengklasteran yang bagus ya tentu saja di dalam ini, ya, tadi ada selalu ada saya bilang ini, A, B tadi, nah ini, tingkat kemiripan data yang ada di dalam A itu tentu mirip dibandingkan dengan data yang ada di B. Sorry, antar tingkat kemiripan antar data yang ada di A ini, satu 2 ini, nah, misalnya, dia interclusternya tentu memiliki kemiripan dibandingkan ketika kita bandingkan data A dengan data yang ada di B ini. Itu maksudnya. Jadi intracluster memiliki kemiripan yang tinggi antara data yang ada di dalam A dan data yang di dalam A sendiri. Intercluster memiliki kemiripan rendah. Jadi intracluster ini antara A di dalam A dengan A misalnya. Kalau intracluster ini adalah yang ada di A dengan yang ada di B itu. Itu namanya. Intracluster sorry, intracluster itu berarti antara data-data yang ada di A dengan data yang di dalam A sendiri. Kalau intercluster atau interclass itu antara data yang di A dengan data yang di B. Ini kemiripannya rendah kalau intercluster. Kalau intracluster tentu kemiripannya tinggi. Oke, paham ya? Bisa pahamkah kata-kata ini? Ya. Oke, lanjut aja. Nah, bagaimana menyajikan suatu bentuk pengklasteran? Bentuk pengklasteran bisa seperti tadi, yang tadi saya sampaikan tadi A ini kan. Sorry yang B ini kan. Nah, kelompokkan grupnya klaster satu ini.
Ini misalnya, yang klaster 2, klaster 3. Loh, mungkin Anda bertanya, "Pak, itu antara klaster 1 dan klaster 2 kok ada anggotanya yang interseksi, Pak?" Artinya menjadi anggota A dan jadi anggota 1 dan anggota 2. Kadang-kadang itu terjadi, ya. Kemudian, 2 dan 3 kok bisa sama C itu? C itu masuk 2 dan masuk 3. Yang seperti ini sangat mungkin terjadi, ya. Makanya tidak perlu heran. Kemudian ada lagi yang pembedanya stadianya seperti yang A ini, sorry, yang A ini. Nah, ini, gambar A ini di mana, ini ya, nah seperti ini, dipisahkan oleh garis seret lurus. Kadang-kadang begitu. Apakah harus lurus? Tidak selalu. Anda mungkin kadang-kadang ketemu garis yang begini pembedanya. Nah, mmm, nah itu. Kadang-kadang pembedanya sampai gini, titik yang ada di sini dan di luarnya, gitu. Nah, ini pembedanya gitu. Jadi ini tadi pembeda ini pemisah semuanya ini. Ada juga yang dimodelkan tabel, ada juga dimodelkan seperti pohon bercabang-cabang ini. Seperti ini, pohon ini ya kan. Maka seperti tree pohon ya. Maka decision tree istilahnya, pengambilan keputusan percabangan pada pohon, seperti yang gambar D ini. Nah, nanti kita kenal berikutnya pertemuan semacam ini kita akan bicarakan juga nih. Oke. Nah, tadi bagaimana memilah satu klaster dari klaster yang lain? Kita cari yang namanya dissimilarity-nya, tingkat perbedaannya. Menentukan tingkat perbedaan satu klaster dengan klaster yang lain bermacam-macam caranya. Ada yang dihitung jaraknya, jarak itu bisa berarti kalau besaran fisik itu ya macam-macam. Mungkin kalau kita ngomong sinyal bicara, bicara frekuensi Forman 1, frekuensi Forman 2, gitu kan. Nah, kalau digambarkan dalam dimensi F1, F2-nya berbeda-beda kan, ya otomatis itu dengan jaraknya. Kemudian dari jarak itu artinya menunjukkan tingkat perbedaan berdasarkan fitur yang digunakan, gitu ya. Jadi menentukan perbedaan dua data dengan memanfaatkan dua fitur yang digunakan. Misalnya fiturnya adalah Forman, ya. Forman 1 dan Forman 2 misalnya. Nah, ini. Misalnya ini Forman 1, di sini Forman 2. Suatu titik pertama begini, di sini. Yang kedua di sini. Maka di sini tentu saja memiliki perbedaan terhadap F1 dan F2. Di sini ada delta F1 dan di sini ada delta F2. Jadi perbedaan ini, nah ini perbedaan F1-nya berapa, perbedaan F2-nya berapa. Ini yang kemudian dihitung sebagai jarak, ya. Menghitung jaraknya macam-macam, bisa menggunakan jarak Euclidean, Pearson autocorrelation, dan lain-lainnya. Ada juga jarak Bhattacharya, ada juga Kullback-Leibler, ya, Gaussian, Gaussian mixture dan sebagainya, mixture, ya. Jadi bermacam-macam. Nah, yang kita bicarakan di sini sebagai yang paling dasar, dua yang paling dasar yaitu jarak Euclidean dan Pearson autocorrelation atau autocorrelation saja. Oke, jadi mengerti ya maksudnya penghitungan dissimilarity untuk penghitungan jarak itu adalah dengan apa itu Euclidean, ya nanti Euclidean kita bicarakan di sini. Kemudian apa itu autocorrelation function, kita bicarakan lagi. Jadi yang jelas, yang diwakili dari perbedaan jarak Euclidean itu adalah parameter-parameter fisiknya, fitur-fitur yang diperolehnya, dihitung jaraknya, gitu kan? Gitu.
Artinya dihitung, dicari perbedaannya. Ucapan saya A dan ucapan saya I misalnya, memiliki ciri-ciri forman 1, 2, 3 yang berbeda-beda, gitu. Kemudian mungkin bertanya, "Bapak kok bilang forman 1, 2, 3, 4 sampai 5, tetapi yang digambarkan hanya forman 1 dan 2?" Oke, boleh Anda begitu. Tapi coba dibayangkan, ketika kita memiliki 2 parameter forman 1 dan forman 2, kita gambarnya adalah 2 dimensi. Setuju? Ya. Kalau forman 1, 2, 3 digambarkan semua, maka dihasilkan gambar 3 dimensi. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 digambarkan semua, maka menghasilkan gambar 5 dimensi. Semakin banyak fitur yang dianalisis, maka dimensinya makin panjang, makin besar. Menggambarkan 3 dimensi sudah mulai sulit, 4 dimensi tambah mumet, 5, 10, 11 dimensi, gambarnya nggak jadi-jadi nanti, gitu. Nah, kalau semacam itu bagaimana, Pak? Apakah digambarkan? Ya tidak selalu, Anda cukup tabelkan aja kalau gitu ya. Nah, gitu, cukup tabelkan aja bisa. Jadi caranya macam-macam. Memang yang paling mudah adalah dalam penghitungan jarak adalah dengan menggambarkan X dan Y, atau sumbu datar dan sumbu tegak, itu kan? Oke, sebelum menginjak sini, melangkah ke sini, saya cek dulu absennya sudah masuk semua kah? Mas, sudah masuk semua yang STRLJ, Mbak dan Mas? Kalau sudah saya ganti absennya ya, biar teman-teman satunya bisa ikut absen juga. Saya minta absen dulu. Nanti kasihan teman yang PJJ nggak bisa absen nanti. Oke, yang PJJ sekarang silakan absen dulu ya. Baiklah, kita lanjutkan berdiskusi hari ini. Mencari dissimilarity atau menentukan dissimilarity caranya seperti ini. Nah, tadi cara tadi lanjut. Nah, Euclidean distance. Euclidean distance. Misalnya, ini gambarnya kok agak keliru nih. Anda punya titik A dan titik B di sini. Maka A itu memiliki komponen AX dan AY. B juga gitu, BX dan BY. Nah, jarak antara A dan B bagaimana? Ya di ini, dengan cara ini, AX-nya dikurangi BX dikuadratkan ditambah apa? AY dikurangi BY dikuadratkan. Kuadrat perbedaan AX BX ditambah dengan kuadrat perbedaan AY BY ditambahkan kan, dijumlahkan. Kemudian hasilnya diakar. Maka di sini disebut sebagai jarak Euclidean, EUC. Euclideannya antara A dan B adalah begitu. Hmm, itu ya, paham ya? Nah, kemudian kalau banyak titik Pak, bagaimana? Ya dicari titik A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E misalnya. Itu. Kemudian B dengan C, B dengan D, B dengan E, B dengan A itu kan. C dengan A, C dengan B, C dengan D, C dengan E itu, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai setiap individu, setiap bagian-bagian di dalam klaster itu bisa terukur jaraknya satu sama lain, gitu. Mungkin pertanyaannya, "Wah, nggak ngitung capek banget." Betul, kalau manual ya capek, makanya kemudian kita minta alat bantu komputer untuk menghitungnya, biar komputer yang bekerja, supaya orangnya nggak kecapean, gitu ya. Oke, tentang jarak Euclidean sudah pahamkah? Atau mungkin bisa mengerti? Atau mungkin ada yang belum jelas? Nah,
Kalau Anda ingin tahu misalnya, kalau dalam kaitannya dengan speech processing apa, Pak? Ya, misalnya sumbu datar atau sumbu id-nya ini merepresentasikan forman 1. Nah, sumbu tegaknya misalnya merepresentasikan forman 2. Bisa. Saya enggak suka, Pak, 1 dan 2. Saya ambil 2 dan 4. Boleh, silakan, asalkan benar caranya, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kan cuma 2 dimensi, Pak. Kalau 4 dimensi bagaimana? Silakan pakai tabel nanti. Mmm, masing-masing komponennya nanti. Ya. Jadi gini, kalau 4 dimensi misalnya, ya, sama AX min BX kuadratkan ya. Nah, tambah AY min BY kuadratkan, ditambah AZ min BZ, tambah lagi, tambah AW min BW, nah, kuadratkan lagi. Demikian juga seterusnya. Makanya munculnya gini. Nah, itu. Paham kan? Ada format 1, 2, 3, 4 misalnya. Nggak apa-apa, bisa. Jadi kenapa simbolnya jadi ada sigma jumlahannya ini. Oke? Bisa mengerti kan Euclidean distance, teman-teman? Halo? Jangan Bisa lu ini. sudah paham atau sudah pusing? Halo halo? Bisa dipahami, Pak. Bisa dipahami. Bisa dipahami kalau ini agak mumet gitu kan. Nah, nggak apa-apa, ini gampang kok ini ya. Baiklah lanjut ya. Nah, contoh kalau datanya tadi hanya satu titik begitu. Kalau titiknya banyak bagaimana, Pak? Ya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Misalnya ini, kalau misalnya gambar begini, misalnya ini diambil 1, 2 misalnya. Jadi misalnya untuk sinyal sinus semacam gini, untuk sinyal-sinyal yang ada banyak ini, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap satu siklus sinyal ini diambil 7 sampel. Yang ini juga gitu, 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7 sampel. Masing-masing antara sinyal biru dan hijau ini dicari perbedaannya. Makanya tadi ada sekuens jumlah nih. Sampel hijau dikurangi biru, kuadrat 1 ya. Hijau 2 dikurangi biru 2 kuadratkan, ya kan? Dan seterusnya. Dan hasilnya di akar tadi. Tambah ke 1 bedanya berapa, 2 bedanya berapa, hijau biru, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa, 6 7 berapa, berapa. Begitu juga nih. Nah, ini beda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama yang sini gitu. Nah, masing-masing dicari perbedaannya. Ya, tuh. Itu maksudnya. Baiklah kita lanjutkan. Nah, ada suatu kondisi di mana terjadi seperti gambar ini. Nah, maka menurut Anda, yang pertama atau yang keduakah yang lebih mirip? Mas dan Mbak? Halo? Pertama atau yang kedua yang lebih mirip? Pertama kan ya? Ya. Oke, semua setuju yang pertama lebih mirip kan ya? Dan itu memang betul. Permasalahannya ketika kita menggunakan jarak Euclidean seperti tadi, maka yang terjadi kemiripan yang dianggap mirip itu yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama ini tingkat bedanya tinggi antar sampelnya. Sedangkan ini kecil, ini hampir tidak ada, ini ada, nggak ada lagi, ada lagi, hampir tidak ada lagi.
Di yang pertama ada perbedaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sampelnya berbeda semua. Sementara yang kedua hanya 1, 2, 3, 4. 1, 5, dan 7-nya nggak kelihatan. 1, 4, dan 7 nggak kelihatan perbedaan. Gitu. Sehingga ketika kita memilih menggunakan Euclidean distance, dalam hal ini tidak akan terpenuhi atau data hasil hasil pengklasterannya nanti salah, gitu. Kenapa? Karena kita tidak melihat pola, tetapi melihat data pada setiap sampel, pada setiap titik, gitu. Jadi Euclidean distance itu memiliki kelemahan seperti ini. Untuk itulah kita lakukan yang namanya korelasi. Nah, di dalam Pearson correlation ini ada beberapanya, terutama yang namanya ini kalau simbolnya rho ini, RHO ini, RHO atau rho ini seperti ini. Ini rho antara X dan Y ini adalah seperti ini. Yang pertama ini adalah disebut sebagai kovarian. Ini yang atas ini adalah kovarian. Kovarian antara X dan Y. Hmm. Sedangkan ini adalah apa? Deviasi pada data Y. Yang ini deviasi pada data X, ya kan? Hmm. Jadi di dalam korelasi ini dia bisa dari kovarian X dan Y dibagi dengan deviasi pada X dan deviasi pada Y. Deviasi pada Y. Nah, deviasi pada X berapa, deviasi pada Y berapa, gitu, ya kan? Anda mencari deviasi pada X bagaimana? Ya dicari rata-ratanya X dulu, kemudian berapa dia selisihnya terhadap rata-rata dijumlah kuadratkan, jumlahkan, gitu. Nah, ini namanya different Pearson linear correlation. Nah, dari data semacam ini ternyata mampu menunjukkan bahwa yang tadi itu tipe data seperti ini korelasinya akan besar sekali. Antara hijau dan biru ini sangat besar. Sedangkan ini antara hijau dan biru kecil. Yang jelas tidak sebesar yang kiri. Nah, dua hal yang memiliki korelasi besar berarti dia katakan dia sangat mirip. Yang tidak memiliki korelasi, tidak ada hubungannya, tidak ada kemiripannya. Gitu. Oke, paham ya? Hmm. Kenapa kadang memilih korelasi, tidak memilih Euclidean distance? Itu. Nah, kalau Euclidean distance nanti sulit nih ya. Oke. Apa arti similarity dan dissimilarity? Similarity adalah kemiripan, dissimilarity adalah perbedaan. Nah, ini salah kaprah di copy lagi. Oke, saya lewati aja. Nah, sekarang adalah bagian yang terakhir, yang kita kenal sebagai algoritma clustering. Bagaimana kita mengcluster data-data itu? Ya. Setelah didapatkan fitur-fitur yang dikelola dari fitur MFCC, kemudian fitur lihat LPC, atau mungkin energinya, atau mungkin pitch-nya, maka dilakukan pengklasteran. Tadi kan sudah menghitung perbedaannya, dissimilarity-nya atau menghitung distance kan sudah bisa. Bisa pakai apa? Euclidean descent dan juga bisa menggunakan Pearson autocorrelation. Pak, saya tidak suka itu, Pak. Saya lebih menantang apa? Menggunakan bata carya, Pak. Oh, boleh, boleh. Saya menggunakan chi-square, boleh. Saya menggunakan Kullback-Leibler, boleh semuanya. Tapi ingat bahwa setiap algoritma itu digunakan
tepat pada suatu kondisi masing-masing. Tidak ada satu algoritma yang cocok untuk semua hal, ya, itu. Jadi, Anda mau belajar AI atau apapun namanya, Anda harus kuasai model dulunya dulu, sederhana. Modelnya paham, pendekatan matematiknya paham, ya baru Anda pilih perbedaan datanya menggunakan apa, gitu. Nah, pembedaan data tadi kita sebut sebagai clustering. Ada 3 hal yang dibicarakan, tapi di sini saya bicara 2 aja. Yang pertama adalah hierarchical clustering, hierarchical aglomeratif atau hierarchical clustering saja. Yang kemudian yang kedua adalah K-mean clustering, yang self organizing map biasanya tidak saya jelaskan, tidak tentu waktunya, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, yang paling gampang kita bicarakan malam ini, semoga waktunya nutut, adalah K-mean clustering. Kenapa, Pak? Gampang sekali K-mean clustering itu. Jadi K-mean clustering berawal dari sekian algoritma semacam ini. Berawal dari start. Start itu artinya mulai menyiapkan datanya. Kemudian kita menentukan jumlah cluster ada berapa. K-nya misalnya ditentukan sebanyak 3 cluster, 2 cluster, 4 cluster, 5 cluster, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau kita punya data sebanyak 100 misalnya, kita bagi menjadi 3 klaster, maka kita cari, kita bangkitkan pusat-pusat data tadi, pusat-pusat klaster tadi. Pusat klaster untuk satu, pusat klaster untuk 2, pusat klaster untuk 3, yang dinamakan sentroid. Ini pusat klasternya, ya. Pusat klasternya dikatakan sentroid. Jadi pusat klaster disebut sebagai sentroid atau senternya. Gimana sih, Pak? Misalnya gini, ini yang paling tengah posisinya. Nah, ini dikatakan sentroidnya tadi, dari kata center atau pusat. Sentroidnya bagaimana, Pak? Ya dipilih diatur aja, salah satu dari data itu, untuk inisialisasi. Tetapi untuk setelah proses iterasi, maka senternya itu bukan lagi senter yang diambil dari salah satu ini, tetapi senter nilainya adalah senter hasil penghitungan. Gitu. Oke, setelah senter diperoleh, kita tetapkan jarak antara sentroid suatu klaster dengan semua komponen yang ada di dalam data tadi. Misalnya di sini ada 100 data, ini. Yang di dalam klaster ini, klaster pertama, kedua dan ketiga berbeda. Klaster pertama misalnya, ini satu, ini 2, ini 3. Klaster pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klaster kedua ada 3. Klaster keempat klaster 2 ada 3, klaster 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Artinya apa? Setiap sensor itu menghitung jaraknya berapa pada masing-masing ini tadi. Hanya untuk subset di sini saja? Enggak, dengan semua data yang ada, dihitung dia. Wah, Pak, berarti nanti capek dong? Iya, makanya itu kita buat program komputernya. Oke, ini tadi masih sebatas Centroid 1 terhadap semua data, cari perbedaannya. Nanti lanjut Centroid terhadap semua data B, dan Centroid terhadap semua data C, gitu ya. Begitu juga dengan senternya 2, senter 2 terhadap dia sendiri bagaimana, terhadap data-data di kelompok 1 bagaimana, terhadap data kelompok 3 bagaimana. Begitu juga dengan klaster ketiga, dari senternya dihitung masing-masing, ke dia sendiri dan ke yang lain. Mana yang lebih dekat, maka dikatakan sebagai kelompoknya ini. Nah, kemudian ini yang dikenal sebagai grouping based on minimum distance. Dikelompokkan berdasarkan pemiripan yang terbesar atau dikelompokkan berdasarkan apa? Ketidakmiripan yang paling kecil atau jarak yang sekecil-kecilnya.
Nah, setelah itu apa? Di kelompok baru ketemu kan, dari data yang tadi, dicari nilai realnya, nilai rata-ratanya. Nilai rata yang ketemu, maka dia menggantikan sentroid yang sebelumnya. Kalau sentroid sebelumnya diambil ngawur dari salah satu data yang ada. Tetapi kalau sentroid hasil iterasi ini merupakan sentroid benernya. Jadi benar-benar center. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, masing-masing dicari. Kemudian dikatakan tadi, ketika ininya sudah terbentuk klaster 1, klaster 2 dan 3. Ingat, yang kita lakukan ini masih versi awal, masih satu jalur turun. Eh, Setelah dikelompok-kelompokkan Anda lihat, jadi tahapan berikutnya ya, apakah ada yang berubah keanggotaannya? Misalnya dari yang tadinya 1 ternyata dia lebih dekat dengan sentroid yang kedua, sorry. Dari yang 3 ke yang kedua lebih dekat. Demikian juga yang 1, dia daripada ke 1 sendiri, dia lebih dekat ke 2, gitu. Ini yang dikatakan move object atau perpindahan satu objek dari satu klaster ke klaster yang lain. Apakah boleh? Sangat boleh, silakan. Jadi Kemin itu boleh mengizinkan, ya. Terus dicari lagi, setelah ini ketemu dicari sentroidnya tadi, apa, mana gitu. Tuh yang baru ini. Ini kan looping satu kan. Hitung distance yang baru lagi, kelompokkan lagi. Apakah terjadi pemilahan? Nah, selama masih terjadi perpindahan keanggotaan dari satu ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya, maka ini masih muter. Ketika tidak ada perpindahan anggota perubahan ke member di dalam subcluster, maka dikatakan dia sudah konvergen, sudah bisa digunakan, gitu ya. Gitu. Nah, Kevin ini seperti ini ceritanya. Tadi kan sudah jelaskan, diawali dengan penentuan jumlah klaster sebanyak K, misalnya 3. Nah, itu ya, misalnya 3. Kemudian dipilih secara acak ke sentroid, nah 3 sebagai sentroid, atau center, atau pusat data. Nah, ini apa? Nilai data dicari, ya. Kemin melakukan 3 hal berikut ini. Pertama, iterasi sampai stabil, tidak ada perpindahan. Kedua, penentuan sentroid. Ketiga, menghitungkan jarak. Ya. Sementara penghitungannya berbasis minimum distance ini, Euclidean distance ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Ini contohnya. Satu kelompok data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 12 data, satu set data ini kita bagi menjadi 2 ceritanya. 2 klaster. Jadi K sama dengan 2 misalnya. Nah, 1 dan 2. Sementara hasilnya ini, hasil apa? Penentuan sentroid dari awal bebas di sini ya, ini penentuan sentroidnya. Sorry kebalik. Penentuan sentroidnya ini, nah ini yang merah-merah ini. Kemudian dari merah dihitung jaraknya, tahap ini. Terhadap 1 ini, terhadap 2 juga begitu. 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ke kompetitornya juga hitung jarak boleh. Nah, kemudian pengelompokan, dekat mana yang merah ini 1 atau yang merah kedua. Maka jadilah seperti ini. Nah, ini kelompoknya 1 di sini, kelompok 2 ini. Nah, kelompok 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2 1, 2, 3, 4. Setelah itu apa? Update, dapatkan sentroid baru, ya, sentroid baru. Sentroid baru ditata sentroid baru temu. Dihitung lagi jaraknya masing-masing. Nah, kemudian dikelompokkan. Ketika masih ada perubahan posisi ya dari 1 menjadi 2 ya, keanggotaannya, maka dikatakan ini masih belum stabil. Caranya bagaimana?
Ya diputar terus sampai tidak ada perubahan keanggotaan atau perpindahan klaster, gitu. Tuh contohnya. Contohnya ini, jadikan 3, ini kamu, ini 1, sentro 2, ini inisialisasi ini, penentuan sentroid awal. Oke lanjut, dihitung jaraknya terhadap sentroid 1 berapa semuanya. Semua muter sini semua, nah ini juga. Cuman kita nggak lihat aja ya, sekarang-karengnya lah, gitu. Dihitung jaraknya, kelompokkan. Nah, kelompokkan ini. Oh, ada yang pindah ternyata. Setelah itu sentroid baru lagi cari, hitung lagi jaraknya. Demikian juga seterusnya. Sampai tidak terjadi perpindahan antara satu anggota dengan lain. Nah, itu ya. Oke, untuk pertemuan malam ini saya rasa sekian dulu. Kecapean saya. Ngantuk, Paul. Nah, pengklasteran gaming sudah paham ya semuanya ya? Mas, Mbak? Nggih? Insyaallah paham, Pak. Oke, kalau gitu saya tutup. Nggak kuat mata saya. Udah ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.